Soal langkah preventif dalam menangani cacar monyet, kita sudah bergabung bersama dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Selamat malam, Bu Nadia. Selamat malam Mbak Nitya, salam sehat. Salam sehat, tentu ini yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Tapi sejauh ini bagaimana temuan Menkes soal suspek cacar monyet? Daerah mana saja sejauh ini, Bu Nadia? Ya, jadi kalau kita lihat kasus konfirmasi ya sejak tahun 2022 itu masih pada angka 88 ya. Dari terakhir kita menyampaikan pertemuan ke media. Jadi memang sudah cukup banyak suspek ya, tapi kemudian memang hasilnya negatif. Itu kurang lebih kalau kita total secara nasional baik yang ditemukan di Bandara Ngurah Rai maupun juga di Bandara Soekarno-Hatta itu ada sekitar 20 suspek. Yang saat ini kurang lebih masih ada 7 spesimen yang sedang masih dalam pemeriksaan. Tapi kasus konfirmasi ini ada total 88 kasus yang kita temukan. Di tahun 2022 itu 1 kasus, kemudian 2023 itu 73 kasus, dan 2024 ini baru 14 kasus. Oke, kalau yang di Palembang itu, Bu Nadia, kan ada indikasi suspek ya. Artinya ini tes labnya dikirim langsung ke Jakarta berarti ya? Ya, jadi untuk pemeriksaan laboratorium kita itu punya 12 laboratorium yang bisa melakukan pemeriksaan untuk kasus Mpox ini ya. Di Palembang tuh kita memiliki Labkesmas Palembang yang merupakan salah satu laboratorium yang dapat melakukan. Bu Nadia, nampaknya ada sedikit gangguan sinyal, saudara. Kami akan kembali mencoba untuk menghubungi Siti Nadia Tarmizi selaku Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan. Bu Nadia, selamat malam. Bu Nadia, apakah masih tersambung dengan Kompas Malam? Sebelumnya kami menanyakan mengenai ada di mana saja laboratorium untuk mengetes hasil dari suspek monkeypox atau cacar monyet. Sejauh ini memang ada beberapa temuan, masih ada 7 sampel lagi yang masih ditunggu hasilnya, walaupun sejauh ini dari temuan di Bandara Soekarno-Hatta hasilnya negatif. Kami kembali menyapa Ibu Nadia. Ibu Nadia. Iya, mohon maaf Mbak Nitya, terputus tadi. Silakan dilanjutkan Ibu. Iya, jadi memang ada 12 laboratorium yang sudah kita tunjuk dan memang mampu melakukan pemeriksaan untuk spesimen atau suspek Mpox ini. Memang tidak semua ada di 38 provinsi, jadi memang ada beberapa provinsi yang harus mengirimkan hasil pemeriksaan atau swab daripada Propeng tadi untuk kemudian dipastikan apakah ini Mpox atau tidak. Baik, bisa Anda kembali jelaskan kepada kami penularan monkeypox ini melalui apa, risiko paling parah seperti apa, dan apakah akses keluar masuk Indonesia ini sudah masuk kategori akan diperketat? Ya, jadi kalau kita lihat Mpox yang ada di Indonesia ini dari tahun 2022 itu variannya ini adalah Clade 1B ya, Pak Ditya. Jadi berbeda dengan varian yang ada di Kongo yang kemudian menyebabkan WHO meningkatkan status daripada Mpox ini menjadi penyakit yang mendapat perhatian internasional ya, karena kita tahu bahwa Clade 2B yang ada di Kongo itu saat ini penularannya sudah terjadi pada anak-anak dan juga tingkat fatalitasnya itu antara 5-10%. Sementara kalau Clade 1B yang kasus Mpox kita temukan di Indonesia ini gejalanya lebih ringan dan angka fatalitasnya itu kurang dari 1%. Jadi banyak yang kemudian positif Mpox, tapi dia tidak perlu dilakukan perawatan di rumah sakit, cukup dirawat atau dilakukan isolasi di rumah kurang lebih 14 hari ya. Artinya dia tidak boleh keliaran di tempat-tempat umum ya, karena kemudian ini memang penyakitnya menular. Dan kita tahu penularan daripada Mpox ini adalah melalui kontak langsung, baik itu bersentuhan kulit dengan kulit, kemudian ada kontak langsung mukosa dengan mukosa atau cairan tubuh. Jadi kalau kita berciuman atau misalnya berhubungan seksual itu terjadi ya kontak langsung. Ini yang potensi menyebabkan terjadinya penularan. Baik, terima kasih informasinya Ibu Siti Nadia Tarmizi.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan